Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Sudah kesekian kali Pak Supratman bolak-balik ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan ibunya yang kian hari semakin parah. Pak Supratman merasa bingung, entah harus kemana lagi ia membawa ibunya berobat. Sudah banyak rumah sakit yang dia kunjungi, namun semuanya angkat tangan. Tubuh Ibu Supratman semakin kurus, tidak ada makanan yang bisa masuk ke lambungnya. Bahkan mata dan kukunya juga sudah menguning. Pak Supratman takut jika nyawa ibunya tidak tertolong lagi. "Apa kamu sudah menghubungi paman dan bibi Mulin?" tanya Pak Supratman kepada anak tunggalnya, Linda Purwanti. "Sudah, Pak. Aku sudah menghubungi paman dan bibi. Katanya mereka akan datang hari ini," jawab Linda sembari menimbang anaknya yang sedang rewel. Sudah dari kemarin, Pak Supratman meminta Linda menghubungi Pak Suranto dan Bu Laksmi. Namun sampai sekarang, mereka berdua sama sekali tidak menampilkan batang hidungnya. Padahal selama ini, Pak Supratman tidak pernah meminta bantuan apapun untuk merawat ibunya. Hanya dirinya yang keluar biaya dan tenaga merawat beliau di masa tua. Merasa adiknya terlalu lama, Pak Supratman memutuskan membawa pulang ibunya. Rumah sakit tidak bisa membantu banyak. Ibunya juga dari semalam sudah merintih minta dibawa ke rumah saja. Kalau memang ini akhir hayat ibunya, Pak Supratman lebih memilih menuruti semua keinginan beliau. Namun, baru saja Pak Supratman meminta perawat untuk melepaskan peralatan yang menempel di tubuh ibunya, kedua adiknya datang. "Kenapa terburu-buru sekali? Memangnya ibu sudah sembuh?" seru Bu Laksmi ketus. "Kalau ibu belum sembuh, ya jangan dibawa pulang dulu. Apa karena kamu tidak punya uang, Kang? Makanya kamu membawa ibu pulang di saat kondisi ibu masih parah? Bukannya harta ibu itu masih banyak? Tidak mungkin hartanya habis kalau cuma untuk berobat." Pak Supratman hanya bisa mengelus dada saat mendengar pertanyaan adik bungsunya yang terasa panas di telinga. Pak Supratman yang terlalu lelah memikirkan kondisi ibunya tidak punya sisa tenaga untuk meladeni omongan Bu Laksmi. "Apa kamu bilang?" Bu Kalipa maju ingin melampiaskan kekesalannya kepada adik bungsu suaminya. Namun dihalangi oleh Pak Supratman yang tidak mau ada pertengkaran. Apalagi mereka ada di rumah sakit. Pak Supratman tidak ingin ibunya melihat hubungan mereka yang tidak akur. "Kenapa Bapak menghalangiku? Adikmu ini sudah tidak tahu diri dan menghina kita. Mereka saja tidak pernah mau tahu perjuangan perawatan ibu. Tetapi kalau ngomong tidak pernah dijaga. Saya kan mengatakan sesuai dengan fakta. Lalu kenapa kamu tersinggung, Mbak?" ujar Bu Laksmi sembari menyilangkan tangan di dada. Tidak berselang lama, nafas Ibu Supratman mulai tersendat-sendat. Pertengkaran saudara itu terhenti seketika. Pak Supratman segera menghampiri ibunya. Ibu kenapa? Jangan membuat aku khawatir, Bu." Tangis Pak Supratman pecah. Dia sangat takut kehilangan ibunya. Sayangnya, ajal telah menjemput. Wanita tua berumur pertengahan 70-an itu mengembuskan nafas terakhir dengan air mata berlinang. "Ibu, tolong jangan tinggalkan aku, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada ibu. Tolong bangun, Bu. Aku janji akan menjadi anak yang berbakti untuk ibu dan membahagiakan ibu. Jangan tinggalkan aku, Bu." Pak Supratman menangis terseduh sambil memeluk badan ringkih ibunya. Sangat kontras dengan Bu Laksmi dan Pak Suranto yang hanya berdiri diam sambil tangan menyilang di depan dada. Tangan Bu Kalipa terulur, mengusap punggung Pak Supratman. Sedangkan kedua adiknya terlihat tidak suka dengan apa yang dilakukan Pak Supratman. Bagi mereka, apa yang dilakukan Pak Supratman itu berlebihan dan memalukan. "Untuk apa kamu menangis? Kalau memang waktunya mati, ya mati. Kamu tangisi seperti apapun juga tidak akan bangun," ucap Pak Suranto dengan santai tanpa terlihat bersedih sama sekali. "Kalau kamu tidak berduka atas kepergian ibumu, maka tidak perlu kamu datang kemari. Pergi!" bentak Pak Supratman murka.
Ia sangat kecewa dengan kedua adiknya itu. Waktu berlalu. Pak Supratman mengurus penuh biaya dan keperluan untuk memakamkan ibunya. Pak Suranto dan Bu Laksmi seperti tidak tahu menau. Mereka berdua bahkan tidak hadir saat ibunya dikuburkan. Padahal rumah Pak Suranto hanya berjarak 50 meter dari rumah Pak Supratman. Sedangkan rumah Bu Laksmi hanya beda kampung. Kalau naik motor, tidak akan lebih dari 15 menit. Pak Suranto dan Bu Laksmi malah datang sangat awal saat 1 hari setelah pemakaman. Pak Supratman mengundang mereka untuk mendengar isi surat wasiat terkait warisan yang ibunya tinggalkan. Pak Supratman sengaja mengundang Pak Lurah dan beberapa tetangga serta keluarga sebagai saksi. "Tolong dibacakan, Pak. Nanti kalau saya yang baca, takut disangka saya bohong," kata Pak Supratman dengan memberikan amplop berwarna coklat kepada Pak Lurah. Pak Lurah mulai mengambil surat itu dan membukanya, lalu dibacakan isi dari surat tersebut agar semuanya mendengar. Akan tetapi, Bu Laksmi dan Pak Suranto tidak terima dengan apa yang dibacakan oleh Pak Lurah. Pasalnya, harta warisan tersebut dibagi 2 secara tidak seimbang. 1 untuk Pak Supratman, 1 untuk Bu Laksmi dan Pak Suranto. Bu Laksmi sendiri menatap Pak Lurah dengan tajam. "Pasti itu surat buatan Kang Supratman sendiri. Tidak mungkin bagian dia lebih banyak dari bagian kami. Enak saja. Saya tidak terima. Intinya semua harta ibu harus dibagi rata." "Saya juga tidak terima jika cuma menerima sebanyak itu," timpal Pak Suranto dengan wajah memerah. Pak Lurah lantas berkata kalau dialah yang menulis surat tersebut, sementara ibu Pak Supratman hanya mendikte. Pak Lurah juga menyebutkan alasan warisan dibagi seperti itu adalah karena ibunya ingin membalas budi atas perjuangan Pak Supratman merawat beliau di akhir hayat. Bu Laksmi dan Pak Suranto yang tidak terima cuma bisa pergi sambil marah-marah. Sumpah serapah keluar dari bibir mereka ketika pergi. Hari bergulir. Linda sedang menimang anaknya yang bulan lalu genap berusia 1 tahun. Bocah lelaki yang diberi nama Adam Mahendra itu sudah 4 malam terakhir terus menangis. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. "Adam menangis histeris lagi, Lin?" tanya Bu Kalipah, ikut merasa tidak tenang melihat cucunya yang tidak kunjung diam. Dia hendak menggantikan Linda dengan meraih Adam dalam gendongan. Alih-alih mereda, tangis Adam malah semakin menjadi saat melihat Bu Kalipah. Bahkan dia tidak mau membuka matanya sama sekali. Seakan-akan Adam melihat sesuatu yang menyeramkan. "Aku sendiri juga tidak tahu, Mak. Sejak beberapa hari lalu, Adam selalu menangis seperti ini," ucap Linda sambil tangannya mengusap kepala Adam. Ia juga terus menimang-nimang agar putranya bisa tenang. Pikiran Linda melayang pada hari Pak Supratman mendapat harta warisan. Ia juga ada di sana saat Bu Laksmi dan Pak Suranto marah-marah tidak terima. Mengingat sifat paman dan bibinya, terbesit dugaan buruk di benak Linda. "Apa jangan-jangan kita diguna-guna ya, Mak?" Linda mendadak teringat saat Om dan Bibi marah-marah pagi itu. "Mereka kan jahat," tutur Linda mengutarakan pendapatnya. "Hus, kamu ngomong apa sih, Lin? Mana mungkin mereka sejahat itu kan? Walau bagaimanapun, mereka adalah keluarga Bapak. Tidak mungkin mereka setega itu," serga Bu Kalipah. "Kenapa tidak, Bu? Mereka saja sangat jahat kepada nenek, apalagi kepada kita," ujar Lina sembari mengangkat bahunya, membuat Bu Kalipah bergidik ngeri membayangkan kelakuan saudara suaminya. Bu Kalipah menggeleng cepat, menepis pikiran buruk. Dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Linda. Akhirnya, Bu Kalipah memilih untuk kembali ke rumahnya agar Linda bisa fokus menenangkan Adam. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Adam masih terus menangis tanpa tanda-tanda akan berhenti. Rumah Pak Supratman dan putrinya memang bersebelahan. Jadi ketika Pak Supratman dan Thohir, suami Linda, pergi bekerja, Bu Kalipah biasa main agar tidak bosan, sekaligus bantu menjaga Adam. Pak Supratman bekerja sebagai sopir travel.
Ia cukup jarang berada di rumah karena tuntutan kerja. Lebih parah lagi Thohir yang merantau ke kota orang untuk bekerja. Ia hanya pulang paling cepat 1 bulan sekali. Setengah jam selepas kepergian Bukalipa, Linda panik saat Adam mulai kejang. Badannya juga panas tinggi. Ia bergegas memanggil ibunya sambil berlari ke rumahnya. Linda bersyukur membangun rumah di dekat kediaman orang tuanya. Jadi kalau situasi genting saat suaminya tidak ada seperti sekarang, ia masih bisa meminta tolong orang tuanya. "Ada apa, Nak?" tanya Bukalipa panik ketika membuka pintu rumah. Ia baru saja terlelap tadi. "Ini Bu, Adam badannya panas dan kejang," jelas Linda dengan mata berkaca-kaca. Tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk anaknya. Kalau saja masih siang, ia pasti sudah membawa Adam ke puskesmas. "Miringkan, Lin. Cepat, lepas pakaiannya," perintah Bukalipa bergegas mengajak Linda ke kamar. Linda mengikuti semua perintah ibunya. Tetapi ada pemandangan aneh di tubuh Adam saat Linda berhasil melepas pakaiannya. Hal itu membuat Linda dan Bukalipa saling beradu pandang. Sensasi dingin merambat di punggung mereka, membuat bulu kuduk merinding. Di pinggang Adam tampak bekas cakaran yang cukup panjang. Padahal sore tadi ketika mandi, tidak ada bekas tersebut. Luka tipis sebanyak 4 garis itu terlihat masih baru karena masih ada noda darahnya yang belum lama mengering. Tidak hanya itu, punggung atas hingga pinggang Adam juga memar, begitu pula perutnya. Padahal sore tadi tidak ada. Linda juga yakin tidak pernah ceroboh meletakkan Adam. "Astagfirullah, apa ini Bu?" tanya Linda dengan mata terbelalak, memandang tubuh anaknya yang babak belur. Adam terus menangis, menjerit-jerit, terdengar sangat kesakitan. "Ibu juga tidak tahu, Lin. Kenapa ya? Kok bisa luka begini?" desis Bukalipa bergidik. Ia merasa ada yang mengintai mereka entah dari mana. "Kita baca ayat kursi saja, Lin, sembari mengobati luka Adam. Siapa tahu anaknya bisa lebih tenang." Wajah Bukalipa terlihat pucat. Dia sendiri juga takut karena ini jelas sangat aneh. Bibir Linda dan Bukalipa terus membaca ayat kursi. Mereka juga melanjutkan membaca surat pendek lain. Namun bukannya tenang, tangis Adam malah semakin keras. Lampu ruangan mendadak berkedip berkali-kali, membuat Linda dan Bukalipa menjerit ngeri. Lampu gantung di langit-langit bergerak perlahan, seperti ada yang memainkannya. "Ya Allah, lindungi kami ya Allah," bisik Linda di tengah zikirnya. Keadaan itu berlangsung singkat, hanya sekitar beberapa puluh detik saja. Tapi cukup untuk membuat Linda dan Bukalipa ketakutan setengah mati. Serempak dengan selesainya suasana mencekam tadi, tangis Adam ikut berhenti, digantikan dengkuran pelan. Bahkan luka cakar dan memar di tubuh Adam pun ikut menghilang, seakan-akan semuanya hanyalah mimpi. Bukalipa kaget saat melihat jam. Jarumnya menunjukkan pukul 3:30. Padahal mereka merasa baru beberapa saat saja waktu berlalu. Linda pun sama terkejutnya. Mereka sadar kalau ada yang tidak beres. Kepalang tanggung, alih-alih mengambil waktu tidur, Bukalipa menyuruh putri tunggalnya untuk menghubungi Pak Supratman. Linda menelpon dan meminta untuk segera pulang, berkata kalau ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Awalnya Pak Supratman tidak percaya, tetapi Linda terus mendesak agar ia mau pulang segera. Setelah mendengar putrinya menangis, barulah Pak Supratman yang sedang berada di provinsi lain mengalah dan berangkat pulang tanpa menunggu penumpang lebih lama. Linda menutup sambungan teleponnya saat mendengar suara orang muntah. Ia lantas melangkah cepat ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu kamar mandi yang terbuka, Linda bisa melihat Bukalipa sedang membungkuk. "Ibu, kenapa kau sampai muntah-muntah?" tanya Linda cemas sembari mendekati Bukalipa. Saat Bukalipa mengangkat wajahnya dan berbalik, Linda seketika memekik tertahan, matanya terbelalak nanar. "Ada apa, Lin?" tanya Bukalipa bingung menatap putrinya yang tampak ketakutan. Ibu, muntah darah," seru Linda sedikit kencang. Mendengarnya, dahi Bukalipa mengernyit. Ia tadi melihat sendiri kalau yang keluar dari perutnya cuma muntah biasa. Penasaran,
Bukalipa mengusap punggung tangannya ke bibir. Ia ikut berteriak saat melihat noda merah segar di punggung tangan. Ketika mata Bukalipa melirik kamar mandi, ia langsung merinding melihat darah menggenang di lantainya. Kita harus pindah dari rumah ini, Lin. Ibu yakin tadi tidak muntah darah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Ayo, kita pindah ke rumah ibu. Rengek Bukalipa gelisah. Matanya tampak melirik ke sudut-sudut ruangan dengan was-was. Iya bu, kita tunggu bapak pulang di rumah ibu saja. Mereka lantas bersiap. Bukalipa membantu Linda menyiapkan baju-baju Adam. Setelah beres, Bukalipa menggendong cucunya ke rumah. Sementara Linda mengekor dengan tas tangan besar. Linda bernafas lega karena setelah 2 jam di rumah orang tuanya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Adam juga bermain seperti biasa saat bangun, tidak menangis menjerit-jerit seperti malam tadi. Matahari terbenam tanpa terasa. Linda dan Bukalipa menyambutnya dengan detak jantung tidak karuan. Meski sepanjang hari semuanya normal, mereka tetap khawatir saat gelap tiba. Semoga semuanya baik-baik saja, bisik Bukalipa memanjatkan doa. Sayangnya, harapan Bukalipa dan Linda untuk menjumpai malam tanpa gangguan hanyalah sebuah harapan. Karena saat mereka pikir semuanya tertinggal di rumah Linda, Adam mulai menjerit histeris seperti kemarin. Kali ini, Adam menangis sambil menunjuk jendela di dapur, yang ketika dilihat oleh Bukalipa dan Linda, ada sosok hitam tanpa wajah yang berdiri di luar. Sontak saja Linda dan Bukalipa menjerit takut. Keduanya langsung mengurung diri di dalam kamar. Tidak berhenti sampai di situ. Suara ketukan cepat terdengar di pintu kamar tempat mereka bersembunyi. Kenopnya juga berputar kasar. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Pintu masuk juga sudah dikunci semua. Untungnya Linda sempat mengunci pintu kamar. Siapapun itu jadi tidak bisa menerobos masuk. Kenapa malah semakin parah, Lin? Bapak kapan pulangnya? Ibu rasa bukan rumah kamu yang dihantui, tapi kita. Seru Bukalipa menggenggam erat tangan Linda sampai buku jarinya memutih. Linda juga tidak tahu, Bu. Linda pikir akan lebih aman jika di rumah ibu. Namun kenyataannya tidak. Sepertinya memang kita yang diincar, Bu. Linda memeluk Adam, berharap bisa menghilangkan ketakutan di hati Adam yang terus menjerit. Suara ketukan di pintu kamar menghilang, berganti ketukan di pintu depan. Bukalipa dan Linda yang terlanjur takut tidak menggubris. Mereka masih berpikir kalau teror belum selesai. Terdengar suara pintu didobrak setelah beberapa saat. Linda dan Bukalipa sontak saja menjerit kencang. Kengerian masih berlanjut ketika suara derap langkah kaki dengan cepat mendekati pintu kamar. Pintu kamar terbanting terbuka. Diikuti seorang lelaki yang melangkah masuk. Tenaga Pak Supratman cukup kuat meski umurnya sudah hampir 50 tahun. Bu, Linda, kenapa kalian? Seru Pak Supratman segera menghampiri istri dan putrinya yang meringkuk di sudut kamar. Bukalipa menghela nafas lega mendapati kalau itu adalah suaminya. Sementara Linda malah sudah menangis. Pak Supratman segera menarik Linda dalam dekapan. Sementara Adam diambil alih oleh Bukalipa. Linda menangis terseduh. Ia mengadukan rasa takutnya pada Pak Supratman. Linda takut, Pak. Ada hantu yang meneror Linda dan ibu. Tentu saja Pak Supratman terkejut. Ia memang diberitahu ada hal genting, tapi dirinya sama sekali tidak menyangka kalau itu hal gaib. Kita harus cari orang pintar untuk mengusir makhluk yang ada di sini, Pak. Timpal Bukalipa menambahkan. Raut wajahnya yang tampak ketakutan menjelaskan pada Pak Supratman kalau mereka berdua tidak bercanda. Setelah menghela nafas cukup panjang, Pak Supratman setuju untuk mencari dukun atau orang pintar yang bisa membantu mereka besok pagi. Meski belum melihat kejadiannya secara langsung, Pak Supratman percaya pada Bukalipa. Karena tidak berani sendirian, malam ini mereka berempat akhirnya tidur bersama di ruang tengah atas permintaan Linda.
Pagi hari setelah matahari meninggi, Pak Supratman pergi ke rumah temannya yang mengenal beberapa orang pintar. Ia pergi menggunakan sepeda. Butuh setengah jam lebih perjalanan sampai akhirnya Pak Supratman sampai. "Assalamualaikum, Tejo," ujar Pak Supratman menghampiri lelaki kurus yang sedang memotong kayu bakar. Di belakang lelaki itu tampak rumah kayu sederhana yang sedari dulu tidak ada perubahan sama sekali. Tejo menoleh ke arah Pak Supratman. Senyum simpul seketika terukir di bibirnya. Sudah lama sekali Tejo tidak bertemu dengan sahabatnya. "Apa kabar, Man?" ucap Tejo meletakkan kapaknya di atas tanah. Ia lalu mendekati Pak Supratman dan memeluknya. "Kabar baik. Bagaimana keadaanmu, Jo?" tanya Pak Supratman ketika merenggangkan pelukan sahabatnya. "Aku juga baik. Mari masuk. Aku yakin pasti ada hal yang penting hingga kamu sampai ke sini. Kamu orangnya kan sangat sibuk," ujar Tejo menuntun Pak Supratman masuk ke dalam rumahnya. Pak Supratman duduk di hadapan Tejo dan mulai menceritakan apa yang pagi tadi Bukalipa dan Linda katakan saat di meja makan. "Astagfirullah, kedengarannya sangat parah. Kalau begitu ayo kita langsung ke rumah Ki Geni. Takutnya beliau pergi ke ladang kalau kita tidak segera ke sana," seru Tejo bergegas bangkit. Kemudian melangkah ke pintu diikuti Pak Supratman di langkah belakang. Mereka berdua hanya berjalan kaki menuju ke rumah Ki Geni karena rumahnya berada di dalam hutan. Karena tidak ada jalan aspal menuju ke sana, hanya ada jalan setapak berbatu yang jarang sekali dilewati kendaraan. Sesampainya di rumah yang terbuat dari bambu, baru saja Pak Supratman dan Tejo ingin mengetuk pintu, sudah ada suara yang meminta mereka untuk masuk ke dalam. Pak Supratman dengan gugup membuka pintu rumah Ki Geni. Baru masuk saja, bulu kuduknya sudah mulai berdiri. Ruangan tersebut terasa sangat kental dengan aura mistis. Napas Pak Supratman sampai sesak. Di tengah ruangan, ada lelaki tua yang tengah duduk bersila dengan mata terpejam. Pakaiannya serba hitam dengan janggut dan kumis putih menjuntai. "Namamu Pak Supratman. Kamu kesini ingin meminta agar aku mengusir jin yang mengganggu keluargamu?" tanya Ki Geni tanpa basa-basi. Bibir Pak Supratman yang baru terbuka setengah hendak menyapa, seketika tertutup kembali. Ia seperti dilucuti dari dalam oleh dukun di hadapannya. Pak Supratman langsung duduk di depan Ki Geni sambil mengangguk pelan. Bagaimana Ki Geni bisa tahu soal alasan kedatangan saya?" tanya Pak Supratman penasaran. Suaranya bergetar karena takut. "Itu sangat gampang. Jin tersebut sedang mengikutimu sekarang. Jin yang mengganggumu adalah kiriman dukun sakti dari tanah jauh. Dia adalah jin berbahaya yang haus darah," jawab Ki Geni masih tanpa membuka mata. "Dari tanah jauh? Siapa yang mengirimnya, Ki?" Wajah Pak Supratman memanas mendengar kalau itu adalah jin kiriman. Ia yakin kalau pelakunya adalah orang yang membencinya. Tapi siapa? "Kamu akan tahu siapa pelakunya saat jin tersebut berhasil disingkirkan. Karena semakin ganas makhluk gaib, semakin nyata pula petaka yang menimpanya. Sayangnya, saya tidak sanggup mengusir jin tersebut. Ilmu saya belum cukup matang. Kamu harus cepat. Waktumu tidak banyak. Jin tersebut akan mengambil nyawa cucumu kalau tidak segera diusir." Pak Supratman seketika kecewa. Ia datang jauh-jauh hanya untuk mendengar ketidaksanggupan Ki Geni. Tapi Pak Supratman tidak punya waktu untuk kesal. Ia harus cepat karena nyawa cucunya dalam bahaya. "Waktumu hanya 3 hari 3 malam," pesan Ki Geni sebelum Pak Supratman pulang. "Bagaimana ini, Bu? Aku tidak mau kehilangan Adam." Linda menangis histeris di pelukan Bukalipa. Kekhawatiran itu semakin menjadi karena kini tubuh Adam kembali dipenuhi bekas cakaran dan lebam, malah lebih parah dari kemarin. Pak Supratman tidak bisa apa-apa selain berusaha yang terbaik. Ia segera pergi setelah memberitahukan kenyataannya pada Linda dan Bukalipa. Pak Supratman harus mencari orang pintar yang mampu. Tapi di mana? Setelah mencari seharian tanpa hasil,
Pak Supratman memutuskan pulang. Ia berjalan dengan langkah gontai, seperti orang yang tidak tahu arah. Pak Supratman terus melangkah dengan tatapan kosong sampai dia menabrak Ustadz Fikri. "Astagfirullah, Pak Supratman. Bapak baik-baik saja?" seru Ustadz Fikri yang terjatuh. Ia lebih mengkhawatirkan Pak Supratman yang tampak putus asa. "Maaf Ustadz, saya tidak lihat," saut Pak Supratman lesu. Melihat sikap Pak Supratman yang tidak bersemangat, Ustadz Fikri memutuskan bertanya, "Kamu kenapa, Man? Kamu terlihat linglung." Tangan Pak Supratman menggaruk lehernya yang tidak gatal ditanya begitu. Dia tidak tahu harus menceritakan masalahnya kepada Ustadz Fikri atau tidak. Ia takut kalau Ustadz Fikri tidak percaya dengan apa yang dia katakan, atau bahkan mengatainya karena kedukun. "Ada apa, Man? Ceritalah. Insya Allah kalau saya bisa bantu, saya akan bantu," bujuk Ustadz Fikri lembut. Dengan menghela nafas berat, Pak Supratman mulai menceritakan semuanya sembari menitikkan air mata. Kepala Pak Supratman sangat pusing memikirkan masalah keluarganya. Ia sudah kehilangan ibunya dan tidak mau kehilangan cucunya juga. "Bolehkah saya berkunjung ke rumahmu, Man?" tanya Ustadz Fikri. Pak Supratman mengangkat wajahnya. Ada sedikit keraguan di hati Pak Supratman. Namun, dia tetap mengizinkan Ustadz Fikri untuk berkunjung ke rumahnya dengan harapan ia bisa mengusir jin yang mengganggu keluarganya. Keduanya berjalan bersama. Sesampainya di rumah Pak Supratman, Ustadz Fikri melihat sekeliling rumah dengan perlahan. "Apakah hanya di rumah ini saja yang diganggu?" tanya Ustadz Fikri. "Tidak Ustadz, awalnya di rumah anak saya, lalu pindah mengikuti kami kemari," jawab Bukalipa dengan mata sembab. Ia menatap Ustadz Fikri penuh harap. "Baiklah, saya langsung ruqyah cucumu terlebih dulu," ucap Ustadz Fikri mendekati Adam. Tetapi bocah 1 tahun itu langsung menjerit. Dia menatap Ustadz Fikri dengan raut wajah takut. Kakinya meronta-ronta ke segala arah. Ustadz Fikri tersenyum dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu dan nyaman didengar. Tidak seperti Pak Supratman yang nyaman mendengar lantunan ayat suci. Linda dan Bukalipa tampak gelisah. Wajah mereka memerah. Bulir keringat bermunculan di pelipis. Begitu pula Adam yang semakin kencang menjerit. "Panas, hentikan, panas!" Linda mendesis seperti orang kerasukan. Matanya mendelik putih. Hal yang sama terjadi pada Bukalipa. Pak Supratman sontak saja meraih Adam dalam dekapan sebelum anak dan istrinya jatuh terduduk dan mulai meronta-ronta di lantai. "Panas, panas, hentikan, panas!" Linda dan Bukalipa menjerit-jerit tidak karuan. Mereka mengusap seluruh badan seakan-akan ada api yang membara di sana. Pak Supratman hanya bisa menatap anak dan istrinya sedih, sementara ia menahan Adam agar tidak jatuh ke lantai. Setelah beberapa menit, akhirnya Linda, Bukalipa, dan Adam berhenti menjerit. Ketiganya pingsan. Pak Supratman segera menggendong mereka masuk ke kamar dan membaringkannya di atas kasur. Ia bisa merasakan kalau pakaian anak dan istrinya basah kuyup. "Alhamdulillah, selesai sudah. Sekarang kita harus membersihkan rumah ini. Bolehkah saya meminta garam?" pinta Ustadz Fikri kepada Pak Supratman. "Sebentar Ustadz, saya ambilkan terlebih dulu." Pak Supratman pergi ke dapur dan mengambil garam sesuai permintaan. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Ustadz Fikri saat kembali. Pak Supratman berterima kasih kepada Ustadz Fikri yang telah bersedia membantunya. "Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak atas bantuan Ustadz pada keluarga saya," ucap Pak Supratman tulus. Air mata berlinang di kedua pipinya. Di tempat lain, Bu Laksmi yang sedang bermain dengan anak tunggalnya terkejut saat melihat ada ratusan kelabang muncul dari bawah kursi ruang tamu. Tidak hanya dari sana, ratusan kelabang juga merayap dari bawah lemari. Bu Laksmi langsung membawa anaknya yang masih berusia 5 tahun ke dalam kamar untuk menghindar. Sayangnya, kelabang itu juga ada di sana. "Jangan, pergi,
Jangan ambil anakku! Pergi!" teriak Bu Laksmi saat kelabang itu mulai mengerubungi tubuhnya dan merayap masuk ke dalam telinga dan mulut anaknya. Bu Laksmi menangis melihat anaknya tersedak. Menangis tapi tidak dapat bersuara karena mulutnya dipenuhi kelabang. "Tidak, anakku!" jerit Bu Laksmi saat anaknya sudah tertutup ratusan kelabang sepenuhnya. Lalu secara gaib menghilang. Anak itu sudah tidak ada lagi dalam pelukannya saat kelabang-kelabang itu pergi dan menghilang di bawah perabotan rumah. Bu Laksmi seketika menangis. Anak yang sudah hampir 20 tahun ia dan suaminya tunggu menghilang begitu saja. Bu Laksmi seketika menyesali keputusannya beberapa hari lalu. Bu Laksmi dan Pak Suranto lah yang mengirim jin haus darah untuk merusak kebahagiaan Pak Supratman. Mereka berdua mengumpulkan biaya untuk pergi ke tempat seorang dukun yang sudah terkenal akan kesaktiannya. Mereka lantas meminta agar dukun sakti itu mengirimkan jin ke keluarga Pak Supratman. Jin tersebut meminta darah keturunan mereka yang masih bayi sebagai jaminan. Yang mana jika jin tersebut tidak berhasil membunuh Adam karena dihalangi, maka nyawa jaminannya yang akan diambil. Bu Laksmi tanpa ragu menawarkan putra tunggalnya. Ia yakin kalau jin ganas yang akan dikirimkan pasti berhasil. Sementara Pak Suranto yang sudah bercerai tanpa memiliki anak menawarkan dirinya sendiri sebagai jaminan. Sementara itu di rumah Pak Suranto yang tinggal sendirian, ia menjerit tertahan saat melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya. Ia seketika sadar kalau jin kiriman dukun itu telah gagal dan sekarang meminta jiwanya sebagai jaminan. Jangan mendekat. Salahmu yang tidak berhasil. Jangan bunuh aku. Itu salahmu. Jangan!" Tapi teriakan Pak Suranto tidak berarti apa-apa. Sosok hitam tinggi dengan mulut lebar itu dengan cepat mendekat dan meraih kepala Pak Suranto. Seketika, Pak Suranto tidak bisa bergerak. Ia merasa sesuatu diisap dari ubun-ubunnya. Badan Pak Suranto terangkat ke udara. Tangan dan kakinya menggelepar hebat. Matanya mendelik putih dengan mulut terbuka. Perlahan-lahan dari ujung kaki, mulut Pak Suranto berubah menjadi pucat seperti mayat. Perubahan itu terus menjalar hingga saat melewati kepala. Pak Suranto jatuh terjerembab di lantai, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sekujur tubuhnya memutih, bola matanya berputar terbalik. Pak Suranto telah menuai buah dari bibit yang ia tanam. Pak Suranto ditemukan oleh tetangga yang mendengar teriakannya sebelum mati. Kabar itu dengan cepat sampai di telinga Pak Supratman yang tinggal satu desa dengannya. Sementara Bu Laksmi menjadi linglung seketika setelah anaknya menghilang. Ia terus mengigau dan mencari anaknya dimanapun. Bahkan ia sering kepergok membolak-balikan batu di jalanan sambil menyerukan nama anaknya. Bu Laksmi menjadi gila setelah kehilangan anak yang sudah lama ia tunggu. Kepergian anak bungsu Bu Laksmi membuat Bu Laksmi ditinggalkan oleh suaminya, dan dia hanya hidup sebatang kara dengan penyakit mental yang dia derita. Pak Supratman sendiri juga sedih karena harus kehilangan Pak Suranto. Apalagi Bu Laksmi sekarang juga telah dipasung karena gangguan jiwa. Meski marah setelah tahu kalau adik-adiknya yang telah mengirim jin tersebut, sebagai seorang kakak tertua, ia masih berharap Bu Laksmi dan Pak Suranto bisa bertobat. Sekarang Pak Supratman hanya punya keluarganya saja. Ia harus terus maju demi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.